Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tentu permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan dan kita memasuki bulan Syawal. Sudah 1 minggu Ramadan meninggalkan kita dan kita memasuki babak baru, yaitu bulan Syawal dan selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita sekalian masih diberikan kekuatan dan dipanjangkan umur kita sekalian sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan setelah kita memasuki bulan yang baru, bulan Syawal ini. Kalau kita di dalam bulan Ramadan, itu kan kita, kalau orang Jawa mengatakan metekung, kita semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Lah, kemudian kita memasuki bulan Syawal. Kalau orang Jawa mengatakan ya, Lebaran, ya, setelah Lebaran itu ya lebar semua gitu ya. Tapi Islam ini mengajarkan kepada kita sekalian tidak seperti itu. Gitu. Tapi diperintahkan kepada kita sekalian untuk melanjutkan, meneruskan apa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Kita teruskan di dalam bulan-bulan selanjutnya. Karena memang di dalam bulan Ramadan itu ada bulan-bulan pelatihan. Selain Allah Subhanahu wa taala menebar rahmat kepada kita sekalian di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu sebetulnya adalah pelatihan bagi kita sekalian untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik. Lah, kalau kita sekalian di dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau yang kemarin 30 hari itu ya. Nah, itu juga sebetulnya harus kita kita teruskan gitu. Ya, memang Ramadan itu yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Puasa sunat itu juga diperintahkan kepada kita sekalian. Dalam sebuah hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik,
kita. Itu mengatakan man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawalin fadzalika siyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan seperti kemarin itu, kemudian diteruskan dengan puasa 6 hari, kata Rasulullah SAW, itu adalah puasa 1 tahun penuh. Ya, kalau ibadah itu minimal kan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, ganjaran kepada kita itu kan 10 kali. Jadi kalau 30 kemarin berarti 300 ya, 300. Kemudian 6 kali 10 berarti 60, berarti 1 tahun penuh. 1 tahun itu kan jumlahnya sekitar segitu. Ada yang mengatakan 365 ya. Karena memang ada yang hari-harinya itu ada yang kalau Februari itu kan 29, ada yang 28. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah sholat subuh yang kami hormati. Lah, selain daripada puasa 6 hari itu ada puasa sunat yang lain. Ada puasa Senin, kemudian ada Kamis, kemudian ada puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, yaitu adalah puasa Bid. Nah, ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian untuk dilaksanakan walaupun bukan perintah wajib. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, puasa-puasa sunat yang paling baik, yang paling afdal kata Rasulullah, itu Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, sum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu daud wa huwa afdalus siyam. Berpuasalah 1 hari, kemudianlah berbuka 1 hari. Puasa Daud itu kan gitu, diseling-seling. Puasa seperti itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu puasa Daud. Itu kata Rasulullah, itu sebaik-baiknya puasa. Lah, pada waktu itu ada seorang sahabat yang katakanlah usul gitu, atau mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masih bisa lebih daripada itu. Jadi puasa yang diselang-selingi itu tadi, ada seorang sahabat yang mengatakan, saya masih bisa lebih daripada itu. Kata Rasulullah, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Memang ada kan orang itu yang saya pernah ketemu dengan seseorang itu, katanya dia itu puasa 1 tahun penuh. Itu ghairul masyru', tidak ada syariat seperti itu. Walaupun bisa, walaupun kuat. Jadi puasa paling notok itu puasanya Nabi Daud itu. Kalau lebih daripada itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita teruskan selain puasa itu tadi adalah infak sedekah kita. Kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan. Rasulullah yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu kan mengatakan kepada kita sekalian, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya bersedekah itu adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Inilah yang biasanya memberikan inspirasi kepada umat Islam. Ya. Ada yang sebetulnya belum 1 tahun haulnya, ya,
untuk mencari keafdolan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu, walaupun baru 8 bulan, 9 bulan itu sudah mengeluarkan zakat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, yang namanya bersedekah, kemudian yang namanya zakat itu tidak gampang. Kita ini kadang-kadang berpikir begini ya, jadi wis jungkir jembalik mencari rezeki, kemudian disuruh menginfakkan, suruh mengeluarkan zakat, terutama kepada mereka-mereka selain yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah yang 60 itu, terutama kan orang-orang miskin, fuqara masakin itu harus kita dahulukan setelah kita sekalian, para akribah kita, saudara-saudara kita, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada orang yang mengatakan, kok enak ya orang miskin itu, gak melu, tidak berkontribusi dengan kegiatan seseorang yang kaya itu, tapi kemudian diperintahkan kita untuk memberikan infak sedekah kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormatilah, ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam surat At-Taubah 75 dan 76 itu. Kita ini kalau sudah kepepet gitu ya, menjadi orang yang miskin, fuqara, itu kan selalu memohon kepada Allah, berjanji nanti akan menjadi orang yang loman gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Ada di antara kita ya, dari orang yang berjanji, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji, ya Allah, nanti kalau saya menjadi orang yang cukup, berkecukupan, orang yang kaya, saya akan menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang soleh. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu, kemudian mereka itu tidak konsekuen dengan janjinya itu, tapi menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ya, lali gitu ya dengan janjinya itu. Nah, tentu bagi kita sekalian, kita harus sami'na wa ata'na dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sebenarnya hanya dititipi, yang mempunyai secara mutlak, yang memiliki secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tangan panjangnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena yang memiliki secara mutlak itu Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam mempergunakannya ya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk kita, ya untuk keluarga kita, tapi juga untuk perjuangan kita. Kalau kita sekalian perhatikan Muhammadiyah itu ya, itu besar itu bukan karena mendapatkan bantuan dari pemerintah tapi sebetulnya Muhammadiyah besar itu sebetulnya karena ini tangan-tangan yang istilahnya para dermawan yang mendermakan harta bendanya.
Itulah kemudian Muhammadiyah bisa berkembang. Muhammadiyah sudah menjadi besar. Muhammadiyah memberikan apa? Memberikan apa istilahnya itu manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada umat di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Orang yang apa ya, istilahnya orang yang dermawan itu Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita sekalian ya, jadilah kamu orang yang dermawan, jadilah orang yang loman. Nanti yang di atas Allah Subhanahu wa taala juga akan loman kepada kita. Nah ini mafhum mukhalafatnya. Lah kalau kita sekalian bakhil, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki kepada kita sekalian. Dalam artian tanda kutip ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, yang berkaitan dengan harta benda itu memang atau dermawan itu memang banyak sekali dalam Al-Quran itu. Allah juga mengatakan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan daripada kebakhilan, dia menjadi orang yang dermawan, orang yang roman. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian itu adalah orang yang apa? Yang muflihun, orang yang beruntung. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang harus kita teruskan tatkala kita sekalian memasuki bulan Syawal dan berikutnya, qiyamul lail. Salat malam. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita mengerjakan tarawih gitu ya. Di bulan-bulan seperti sekarang ini kita teruskan itu, qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ini. Ayat 79 Allah mengatakan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam, yaitu sepertiga yang terakhir, hendaklah kamu sekalian bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hukumnya adalah nafilah, sunat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, dengan apa? Kesunatan itu, dengan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang menempati maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Terpuji di dunia ini, terpuji nanti di alam akhirat. Ya ini tidak semua orang itu bisa. Ini di dalam prakteknya memang tidak gampang gitu. Banyak di antara kita yang kadang-kadang ya terjebak dengan istilah wong sunat aja. Sunat itu kan kalau di dalam bahasa Jawa kan nek dilakoni oleh ganjaran, nek tidak dilakoni ya apa-apa. Tidak begitu agama itu. Di balik daripada itu pahala kesunatan yang kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita sekalian yang berlipat itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau di dalam bulan Ramadan kita sekalian ya tadarus ya. Ini tadarus ini kita teruskan gitu. Jangan sampai kemudian wis barioyo terus tidak kita lanjutkan, enggak, jangan. Tapi kita teruskan. Itu yang tadi sudah saya katakan, kita ini di dalam bulan Ramadan kita masuk bulan pelatihan. Nah, setelah kita dilatih ini kemudian kita teruskan gitu.
Jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Berbicara mengenai Al-Quran itu, Rasulullah kan juga mengatakan kepada kita sekalian, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Lah, di dalam membaca Al-Quran ya, kita ini kan biasanya ya yang penting bocor gitu ya. Ya, itu dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih penting bagi kita sekalian itu ya, kalau sekarang ini kan sudah ada terjemah dan lain sebagainya. Itu kita terjemahkan sehingga kita sekalian mengerti isi daripada Al-Quran. Mengapa harus mengerti? Karena memang itu hudan, itu petunjuk gitu. Rasulullah itu mengatakan kepada kita sekalian, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatar rasul. Saya tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka yang apabila kamu sekalian berpegang teguh kepada keduanya, kamu selama-lamanya, kata Rasul, tidak akan tersesat. Berpegang kepada Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini peringatan Rasulullah kepada kita sekalian. Oleh karena itu berkewajiban bagi kita sekalian, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk, enggak kita pelajari isinya. Kita tidak akan menjadi orang ahli tafsir ya, karena ilmu kita yang terbatas. Yang paling tidak kita mengetahui ini bagaimana hukumnya. Tanya kepada Al-Quranul Karim. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW. Ternyata Al-Quranul Karim itu yang akan menjadi penolong kita, syafaat, akan berikan syafaat kepada kita sekalian. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, faqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, artinya bacalah kamu sekalian Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya dia Al-Quranul Karim itu nanti akan datang kepadamu yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada kamu, memberikan pertolongan kepada kamu sekalian. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalau di dalam bulan Ramadan kemarin kan kita selalu berusaha sholat dengan cara berjamaah. Nah ini kita teruskan. Nah, kemudian kalau kita setelah memasuki bulan Syawal dan seterusnya, kemudian kita ogah-ogahan ya tentu tidak benar gitu. Berjamaah itu luar biasa pahalanya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah itu kan nek berjamaah itu kan kita akan mendapat pahala 27 derajat dibandingkan dengan sendiri. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Itu kalau kita hitung ya, satu kali berjamaah 27 derajat, kalau tidak berjamaah hanya mendapatkan satu hari itu kalau kita kalikan itu sudah 135 derajat. Kemudian kalau sholat sendirian hanya 5 derajat, itu satu hari. Nah kalau kita sekalian tidak berjamaah ya kita sangat amat merugi gitu. Memang kelihatannya kalau sekarang tidak ada penyesalan, tapi nanti kalau kita sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang menyesal. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholatnya seseorang itu adalah di rumahnya. Di situ bukan mar'ah ya, tapi mar.
mar'un, artinya laki-laki ya, itu sebaiknya di rumahnya, ilal maktubah, kecuali yang 5. Artinya kita sekalian ini diperintahkan rumah kita itu jangan sampai kemudian ya tidak kita gunakan untuk sholat yang 5 waktu. Memang di masjid atau di musola dilanggar, tapi yang lain, namanya sholat duha dan lain sebagainya, bisa di rumah. Jangan sampai kemudian rumah kita itu nyenyet, tidak pernah dipergunakan untuk mengerjakan sholat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami hormatilah, kalau kita sekalian lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 43 itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, kemudian keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu artinya apa? Perintah kita sekalian untuk mengerjakan salat yang 5 waktu itu diperintahkan kepada kita sekalian untuk dikerjakan di musola, di masjid, di langgar dan sebagainya, berjamaah dengan orang lain. Itu manfaatnya sebetulnya banyak itu. Kalau kita sekalian punya, biasanya teman kita berjamaah, kok nggak ada sekarang kemana gitu ya. Nah, itu kita sekalian nanti akan, oh ini sedang sakit ya, kita nanti bisa menjenguk. Oh teman kita kemana kok nggak pernah ada. Oh ternyata sudah meninggal bapaknya, tapi kita tidak tahu. Nah kita kan bisa mendoakan mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Intinya adalah mari kita sekalian teruskan apa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, mampu meneruskan apa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan, kita terapkan di dalam bulan-bulan selanjutnya. Saya kira ini. Assalamualaikum